warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kinanti Prameswari dari semester 7 Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Bekasi. Saya ingin menjelaskan tentang fungsi-fungsi manajemen berbasis sekolah dari mata kuliah Manajemen Berbasis Sekolah. Fungsi-fungsi manajemen berbasis sekolah. Pertama, fungsi perencanaan. Menurut Bang Hart dan Troll tahun 1973 mengemukakan bahwa educational planning is first of all a rational process. Perencanaan meliputi kegiatan menetapkan apa yang ingin dicapai, bagaimana mencapainya, berapa lama waktu yang diperlukan untuk mencapainya, berapa banyak biaya yang dibutuhkan, serta berapa personil yang diperlukan. Dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah suatu hal yang telah disusun atau direncanakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang kedua, fungsi pengorganisasian. Menurut Sagala tahun 2007, pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan pembagian tugas-tugas pada orang yang terlibat dalam kerjasama sekolah. Kegiatan pengorganisasian menentukan siapa yang akan melakukan tugas sesuai dengan prinsip pengorganisasian. Nah, dapat disimpulkan dari ini, pengorganisasian itu merupakan pembagian tugas seseorang yang telah ditetapkan untuk menjalankan tugasnya masing-masing dalam suatu kelompok agar menghasilkan hasil yang maksimal. Yang ketiga, fungsi penggerakan. Menurut Kate Davis tahun 1972, menggerakkan adalah kemampuan membujuk orang-orang mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan penuh semangat. Dari pengertian yang baru saja disebutkan, fungsi penggerakan yaitu kegiatan untuk membuat seseorang dalam organisasi sekolah tersebut untuk terus bergerak melakukan kegiatan dan tugasnya yang telah disesuaikan dengan cara menyemangati dan memberikan dorongan agar mendapatkan hasil yang baik. Yang keempat, fungsi pengkoordinasian. Koordinasi yaitu sebuah kesepakatan yang telah ditetapkan oleh semua anggota dalam suatu organisasi agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam suatu hal dan untuk menciptakan pekerjaan yang baik. Yang keempat ada fungsi pengkoordinasian. Jadi koordinasi itu adalah kesepakatan yang telah ditetapkan oleh semua anggota dalam suatu kelompok atau organisasi. Jadi koordinasi itu sangat penting dalam suatu kelompok atau organisasi agar tidak terjadi kesalahpahaman untuk menciptakan hasil yang baik. Yang kelima, fungsi pengarahan. Menurut Rifai, tahun 1972, secara operasional pengarahan dapat dipahami sebagai pemberian petunjuk bagaimana tugas-tugas harus dilaksanakan, memberikan bimbingan selanjutnya dalam rangka perbaikan cara-cara bekerja, mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan instruksi yang diberikan agar tidak menyimpang dari arah yang ditetapkan, menghindarkan kesalahan-kesalahan yang diperkirakan dapat timbul dalam pekerjaan, dan sebagainya. Jadi, dari pengertian di atas dapat simpulkan bahwa pengarahan itu adalah arahan atau petunjuk dalam melaksanakan tugas yang telah ditetapkan agar tugas tersebut terarah dan benar. Juga diberikan petunjuk untuk menghindari kesalahan atau hal yang tidak harus dikerjakan dan sehingga mendapatkan hasil yang baik. Yang keenam, fungsi pengawasan. Menurut Sagala tahun 2007, pengawasan diartikan sebagai salah satu kegiatan mengetahui realisasi perilaku personal sekolah dan apakah tingkat pencapaian tujuan pendidikan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Kemudian hasil pengawasan dipergunakan untuk perbaikan kinerja sekolah. Jadi dapat disimpulkan dari pengertian tersebut, pengawasan ialah kegiatan yang perlu dilakukan agar pekerjaan seseorang bisa terkontrol dan diketahui oleh pimpinan sekolah atau kepala sekolah dan bisa diperbaiki apabila ada yang tidak sesuai dalam pekerjaan tersebut. Juga kepala sekolah bisa menegurnya karena guru atau staf tersebut tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Itulah fungsi-fungsi manajemen berbasis sekolah. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang dan tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.